Kompresi bimanual interna atau KBI, kompresi bimanual eksterna atau KBE, dan kateter hidrostatik. Ini merupakan tindakan yang dilakukan pada ibu bersalin yang mengalami atonia uteri. Persiapan pasien. Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang kondisi ibu dan tindakan yang akan dilakukan. Permisi Bu, kontraksi Ibu tidak bagus, maka kami akan melakukan tindakan KBI yang dimana tangan kanan saya akan masuk di jalan lahir Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bidan. Persiapan alat dan bahan. APD lengkap yang terdiri dari celemek, topi, masker, kacamata, hazmat atau baju pelindung, face shield, dan sepatu boot. Bak instrumen berisi sarung tangan steril 2 pasang, sarung tangan panjang kanan 2 buah, kasa steril, kapas steril dan air DTT, kateter nelaton steril, gel lubrikan, Nerbeken atau bengkok 2 buah, infoset 1 buah, cairan elektrolit ringel laktat atau RL 2 botol, IV kateter 2 buah. tensimeter dan stetoskop, antiseptik atau kapas alkohol, underpad atau alas bokong, tabung oksigen ditambah nasal kanula, baskom berisi air klorin 0,5%, plester, gunting plester, kondom, benang pengikat, bola tampon 3 buah, spuit 3 cc, uterotonika, oksitosin 2 ampul, metergin 1 ampul, dan misoprostol 3 tablet. Persiapan petugas. Petugas mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, mengeringkan tangan dengan handuk bersih, memakai APD. Pasang oksigen dengan kecepatan aliran 2 hingga 5 liter per jam. Permisi Bu, saya akan memasangkan oksigen. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bidan. Atur posisi pasien dalam posisi dorsal recumbent. Lakukan vulva hygiene. Kosongkan kandung kemih dengan menggunakan kateter nelaton steril. Cek sumber perdarahan dengan kasa steril, pastikan bahwa perdarahan berasal dari ostium stervik, bukan dari robekan jalan lahir. Bersihkan sarung tangan, lepas dan rendam secara terbalik dalam larutan klorin 0,5%. Cuci tangan dan lengan, keringkan dengan handuk. Pakai sarung tangan panjang steril yang baru dengan benar. Tindakan kompresi bimanual internal atau KBI. Penolong berdiri di samping pasien. Buka kedua labia mayora dengan tangan kiri dan masukkan tangan kanan secara obstetrik. Tangan kanan dikepalkan dan meletakkan dataran punggung jari telunjuk hingga kelingking pada fornix anterior, dorong uterus ke kranio anterior. Telapak tangan kiri menekan bagian belakang korpus uteri, lakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan kiri dengan kepalan tangan kanan fornix anterior. Lakukan KBI maksimal 5 menit, kemudian lakukan penilaian. Bila perdarahan berhenti, pertahankan hingga 2 menit, lalu lakukan tindakan observasi kala 4. Bila perdarahan belum berhenti,
Lanjutkan dengan tindakan KBE, meminta asisten untuk melakukan KBE. Keluarkan tangan kanan dan bersihkan sarung tangan dengan rendaman dalam klorin. Tindakan kompresi bimanual eksternal atau KBE. Sementara asisten melakukan KBE, bidan melakukan pemasangan infus RL ditambah oksitosin 20 IU tetesan cepat atau loading. Memberi 1 ampul Metergin IM atau misoprostol 600 hingga 1000 mcg secara suppositoria. Lepaskan handscoon pendek lengan kanan, gunakan kembali handscoon panjang. Lakukan KBI kedua maksimal 2 menit. 21. Apabila setelah KBI yang kedua masih terjadi perdarahan, lakukan KBE ulang oleh asisten. Dan penolong menyiapkan kateter hidrostatik dan persiapan rujukan. Tindakan pemasangan kateter hidrostatik. Pasien dalam posisi dorsal recumbent. Masukkan kondom ke dalam bak instrumen steril. Memasang infus ditambah cairan NaCl. Ujung infus set dihubungkan dengan kondom dan diikat dengan benang steril. Masukkan kondom dengan cara mendorong kondom ke bawah, lalu masukkan sampai ke dalam mulut rahim. Buka klem roll infus, lalu aliri dengan cairan infus 250 hingga 1500 cc atau sampai darah tidak keluar lagi. Meminta asisten atau keluarga untuk melepaskan KBE. Fiksasi dengan tampon. Observasi TTV tiap 15 menit. Bereskan alat dan letakkan di larutan klorin. Lepaskan kedua handscoon, rendam dalam larutan klorin. Mencuci tangan. Lakukan rujukan di bawah pengawasan infus dan pemberian oksigen.